Lanjut enggak? Lanjutlah, masa enggak? Merapat-merapat, barang baru masih hangat. Kembali lagi ke alur Soul Land Season 2-nya kakak. Oh iya, tolong subrek ya kak, share and like. Kalau sudah yuk, kita gaskan. Tuan Muda Mei mendengarkan dengan seksama penjelasannya tentang metode kultivasi Gong Xuantian. Dia tidak pernah lupa sejak dia masih kecil, dan di bawah narasi Tang San, dia dengan cepat memahami prinsipnya. Dia juga mencobanya, tetapi ternyata dia benar-benar tidak bisa menggunakan teknik ini. Metode kultivasi Xuantian Gong adalah menyerap kekuatan langit dan bumi dan menjalankannya di dalam tubuh, dan kemudian secara bertahap meningkatkannya untuk mencapai kontinuitas, dan kemudian meningkatkan intensitas energi secara keseluruhan. Adapun pemuda cantik dengan transformasi Dewa Iblis. Vitalitas langit dan bumi yang dia serap ke dalam tubuh akan secara otomatis diubah menjadi kekuatan darah, dan tidak akan ada peluang operasi sama sekali. Ini juga merupakan alasan penting mengapa manusia dengan kemampuan untuk berubah menjadi monster dan dewa tidak dapat mengolah Xuantian Gong. Latihanmu benar-benar menarik. Sayangnya, kamu tidak memerlukan perubahan Dewa Iblis untuk berkultivasi. Tapi kamu tidak tahu seperti apa masa depan. Ketika kamu berlatih sendiri, hati-hati. Jika kamu memilikinya, kamu harus menghancurkannya. Melalui tingkat ketujuh. Anda dapat menemukan seorang guru dari Akademi Penebusan untuk menjaga Anda. Jika mereka tidak punya waktu, Anda dapat memberitahu saya terlebih dahulu dan saya akan menemani Anda untuk menerobos. Tetapi Anda perlu mencari tempat yang tenang. Mei Gongzi memberitahu Tang San. Ya, terima kasih Sister Mei karena menjawab pertanyaanku hari ini. Tang San tampak bersyukur. Kembalilah, ini belum pagi. Mei Gongzi berdiri, dan Tang San buru-buru berdiri. Pada saat ini, tingginya hampir sama dengan Mei Gongzi. Mei Gongzi meliriknya dan melihat bahwa matanya yang jernih juga menatapnya, dan detak jantungnya tiba-tiba sedikit meningkat. Kita jalan sendiri-sendiri. Hati-hati di jalan, jangan lari-lari, langsung ke kampus ya. Desak Mei Gongzi lagi. Kakak yang baik. Tang San setuju. Setelah meninggalkan hotel, Mei Gongzi pergi lebih dulu. Tang San terus memperhatikan punggungnya menghilang di ujung jalan, baru kemudian mempercepat langkahnya dan pergi dari arah lain. Apa yang tidak diketahui Mei Gongzi adalah bahwa Tang San sangat bersemangat saat ini, ya, sangat bersemangat. Bagaimana mengatakannya, rasanya seperti menahan kencing. Menyerap kekuatan garis keturunan Mei Gongzi, energi di tubuhnya benar-benar jenuh dalam sekejap, dan dia mati-matian menekannya dengan kekuatan mentalnya untuk mencegahnya pecah. Dan dia tidak bisa begitu saja menemukan tempat untuk menerobos. Meskipun gerakan untuk menembus peringkat ketujuh tidak akan terlalu besar, tetapi jika dia membuat terobosan dengan garis keturunan Merak sebagai intinya, itu tidak akan pernah tenang, dan dia harus menemukan tempat yang aman. Dia tidak bisa mendesak Mei Gongzi sekarang, jadi dia hanya bisa menunggunya mengambil inisiatif untuk pergi. Pada saat ini, beraninya menunda setengah menit, dan dengan cepat menuju ke arah pegunungan Kerry. Tempat yang paling cocok baginya untuk menerobos tentu saja sisi di mana kayu emas ditanam. Mei Gongzi tidak terburu-buru, dia berjalan perlahan menuju Akademi Kerry, sambil diam-diam mengingat latihan yang baru saja dijelaskan Tang San. Latihan ini benar-benar aneh. Apalagi, dia berkata pada dirinya sendiri tanpa syarat. Ini seharusnya menjadi kesempatannya, kekuatan mentalnya meningkat begitu cepat, mungkin itu juga terkait dengan latihan semacam ini. Ke depan, saya harus lebih mengamati efek dari latihannya, jika memang bagus, mungkin saya bisa membiarkan keturunan saya mempraktikkannya di masa depan. Keturunan. Apa yang aku pikirkan? Wajah cantik Mei Gongzi tiba-tiba memerah, tapi untungnya itu malam, dan tidak ada yang memperhatikan perubahannya saat ini. Tang San berlari liar saat ini. Ketika dia mencapai suatu tempat dengan sedikit orang, dia tidak peduli apakah dia akan mengejutkan orang lain. Sambil memberi dirinya berkah keberuntungan dengan mata rubah langit, dia bergegas dengan cepat, meskipun dia kadang-kadang menyebabkan monster di sepanjang jalan. Melihat ke samping, tetapi akhirnya bergegas ke pegunungan Kerry dengan bantuan keberuntungan. Begitu dia memasuki kategori pegunungan Kerry, cahaya keemasan yang melonjak di belakangnya langsung melepaskan Jin Pengchang. Dua sayap emas besar menyebar di belakangnya, mengepakkan sayapnya, dan terbang langsung ke kayu emas dengan kecepatan Jin Pengchang. Jika Cheng Zicheng melihatnya saat ini, dia pasti akan menemukan bahwa Tang San terbang lebih cepat darinya, pita emas yang mendidih rendah di atas pegunungan, seperti meteor yang mengejar bulan.
Dengan angin menderu bertiup, Tang San jelas bisa merasakan agitasi cepat darah di tubuhnya. 6 jenis transformasi Dewa Iblis, ditambah dengan energi garis keturunan transformasi merak yang baru saja dimasukkan ke dalam tubuh, terus-menerus gelisah, dan Suan Tiangong hampir tidak dapat menekannya. Untungnya, tingkat kekuatan spiritualnya jauh melampaui tingkat kultivasi, dan ini dapat dengan enggan ditekan berdasarkan kekuatan spiritual untuk bisa duduk. Setelah tertindas begitu lama, akhirnya akan menerobos. Ini juga harus menjadi waktu untuk terobosan. Tembakan Jing Wangfei, Jin Pengdian pantas menjadi perubahan Dewa Iblis tercepat, dan garis keturunan yang kuat dari tingkat kedua akhirnya membawanya ke tujuannya dalam waktu singkat. Cahaya keemasan beredar, sayap Tang San menyatu, dan jungkir balik jatuh di udara. Zhang Haoxuan, yang berkultivasi di sebelah arai pengumpulan roh, membuka matanya hampir seketika, melihat ke arahnya di udara. Darahnya bergejolak, siap beraksi kapan saja. Tang San yang datang untuk melihat dengan jelas, dan kemudian dia mengurangi auranya dan mengerutkan kening. Ada apa denganmu terburu-buru? Dia hanya mengucapkan kata-katanya, dan segera merasa bahwa keadaan Tang San tidak benar. Wajah Tang San memerah saat ini, dan darah di seluruh tubuhnya gelisah, seolah-olah dia mabuk. Guru, bantu aku melindungi hukum. Seperti yang dia katakan, Tang San sudah duduk di samping arai pengumpulan roh. Percakapan mereka juga membangunkan gadis rubah merah yang sedang bermeditasi, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Tang San dengan rasa ingin tahu. Setelah lebih dari sebulan pertumbuhan, kayu emas telah sepenuhnya berakar, dan dibandingkan dengan ketika pertama kali datang itu telah tumbuh sebanyak 5 inci, dan sudah mulai memiliki vitalitas yang jelas mengalir keluar dari formasi pengumpulan roh. Meskipun tampaknya masih tumbuh perlahan, itu adalah siklus yang baik. Semakin kuat energi kehidupan, semakin banyak vitalitas langit dan bumi yang tertarik dengan dukungan formasi roh berkumpul, dan lebih banyak energi kehidupan dapat lahir. Selama mereka terus tumbuh, pohon-pohon emas ini bisa tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi cepat atau lambat. Begitu Tang San tenang, energi di tubuhnya melonjak keluar seperti badai, dan untuk sesaat arus udara putih menyapu, dan cahaya berwarna menyembur keluar dari tubuhnya. Kamu mundur lebih jauh. Zhang Haoxuan buru-buru datang ke Tang San dan menyuruh gadis rubah merah untuk menjauh dengan cepat, agar tidak terluka oleh energi yang dilepaskan ketika Tang San menerobos. Dia duduk di sebelah Tang San, menatap tajam pada murid yang tidak benar-benar mengajarinya apapun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Tang San menerobos, dan dia juga ingin melihat perubahan seperti apa yang akan dia dapatkan ketika dia menerobos dengan metode kultivasi khusus. Ada sedikit rasa sakit di wajah Tang San, dan tubuhnya gemetar tanpa henti, tetapi dia masih duduk dengan teguh, pikirannya stabil. Dalam hal mentalitas, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan anak laki-laki sejati seperti Reading Bai? Tidak peduli seberapa gelisah energi di tubuhnya, dia mempertahankan keadaan pikiran yang paling stabil, dan Suan Tiangong terus beroperasi perlahan tapi kuat, perlahan memimpin 6 tanda utama. Kemudian lepaskan sedikit penindasan. Membaca www.kansu.com. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menerobos ke tingkat ke-7 dari langit misterius, dan menggunakan tingkat ke-7 dari seni misterius untuk memperluas meridian di tubuhnya, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menggunakan energi kehidupan kayu emas untuk menyehatkan dirinya. Kemudian datang terobosan berikut dari berbagai setan dan dewa. Di antara terobosan paling penting, ada 3 terobosan utama. Kaisar Perak Biru menerobos ke tahap ke-7, Lingki Tianyan menerobos ke tahap ke-5, dan yang lainnya adalah untuk menyelesaikan penggantian dan penyerapan transformasi merak menjadi bersinar. Transformasi macan tutul, dan tingkatkan transformasi merak ke tahap ke-7 untuk menstabilkan. Adapun perubahan Feng Hu ke peringkat 7, itu bukan apa-apa, sangat mudah. Perubahan waktu dan perubahan Jin Peng semuanya tier 6 sekarang, tetap stabil. Terobosan satu persatu di masa depan. Selama sebulan, dia diam-diam mengolah Jin Peng Chang dan Time Chang'e ke urutan ke-6 dengan berlatih bersama dengan teman-temannya, tetapi Lingki Tianyan masih merupakan puncak urutan ke-4 dan dia memiliki kemampuan untuk menembus urutan ke-5, tetapi dia melakukannya tidak membuat terobosan. Karena begitu menerobos itu pasti akan lepas kendali. Mata langit Lingki bertabrakan dengan keras dan menggabungkan kekuatan mental selama proses kenaikan. Selama proses ini, dia secara pribadi telah melihat Dubai.
Begitu kekuatan mentalnya di luar kendali, bagaimana dia bisa menekan basis kultivasinya, jadi dia menunggu sampai hari ini untuk menerobos bersama. Seiring berjalannya waktu aura Tang San menjadi lebih stabil, dan kekuatan misterius yang keluar dari tubuhnya berangsur-angsur menjadi kepompong putih. Gadis-gadis rubah merah juga menonton tidak jauh, dan mereka tidak tahu banyak tentang master nominal mereka. Jelas dia adalah seorang pemuda, tetapi dia menggambarkan formasi pengumpulan roh itu. Pada saat ini, aura yang keluar dari tubuhnya bahkan lebih kuat. Selama periode waktu ini, mereka telah berkultivasi di sekitar susunan pengumpulan roh, dipengaruhi oleh nafas kehidupan kayu emas, darah mereka sendiri telah mengalami beberapa perubahan secara halus. Meskipun mereka belum maju, tetapi roh mereka sendiri kuat. Pengisian darah dapat dirasakan dengan jelas. Meskipun kehidupan di pegunungan agak sepi, setidaknya ada stabilitas pada akhirnya. Setelah bergaul untuk waktu yang lama, mereka juga dapat merasakan bahwa Zhang Haoxuan dan Tang San, yang memiliki darah manusia tidak jahat terhadap mereka. Biarkan gadis-gadis ini, yang seperti kertas putih, secara bertahap merasakan rasa memiliki pada keduanya. Terobosan Tang San kali ini dapat dikatakan sebagai hasil dari penindasannya untuk waktu yang lama. Selama beberapa hari terakhir, dia telah menyerap semua jenis energi dari surga, bahan dan harta di toko akademi untuk kultivasi, memperkuat ki dan darahnya, dan memperbaiki tubuhnya. Biarkan kekuatan fisiknya jauh melebihi rekan-rekannya. Dan selesaikan kesulitan terpenting dalam meningkatkan kultivasinya. Pada saat yang sama, kekuatan mentalnya terus meningkat. Setelah mencapai 9 tingkat, interaksi dengan kesadaran ilahi menjadi jauh lebih mudah, dan dia juga mulai memelihara kesadaran ilahi, dan menerima umpan balik dari kesadaran ilahi. Jumlah total kekuatan spiritual belum itu telah berubah terlalu banyak, tetapi telah mulai berubah secara diam-diam, dan menjadi semakin solid. Tidak sampai periode waktu inilah akumulasi Tang San di kehidupan sebelumnya secara bertahap mulai muncul. Dia mulai mencoba untuk membuat tubuhnya dalam kehidupan ini mulai berkembang ke arah kehidupan sebelumnya, dan pada saat yang sama, dia mulai menarik beberapa kemampuan dari kehidupan sebelumnya agar sesuai dengan kehidupan ini melalui pemahaman dari kesadaran ilahi. Inti jiwa di Dantian berangsur-angsur stabil, dan kekuatan surgawi misterius bekerja dengan lancar, menyerap sejumlah besar vitalitas surga dan bumi. Di hutan pegunungan terpencil ini, tidak ada yang akan memperhatikan perubahannya. Ketika perut putih mulai naik di langit di kejauhan, Tang San tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, arus udara putih yang mengelilingi tubuhnya tersedot dari mulut dan hidungnya seperti paus panjang, dan dia sekali lagi ditampilkan dengan jelas di sebelah semua orang. Zhang Haoxuan tidak tidur sepanjang malam, diam-diam menjaganya di sisinya, dan dia sangat gembira ketika dia melihat ini. Apakah ini akan berhasil? Gadis rubah merah yang sudah sedikit mengantuk di kejauhan juga terbangun satu demi satu, dan tanpa sadar menatap Tang San. Kemudian mereka melihat pemandangan yang aneh. Duduk bersila, Tang San tiba-tiba membuka matanya, dan jauh di dalam matanya, makna ungu tua meledak. Pada saat ini, langit di kejauhan adalah saat ketika cahaya ungu samar melintas dengan sentuhan perut putih. Dalam sekejap, dengan tubuh Tang San sebagai pusatnya, energi mental Peng Pai keluar. Bahkan Zhang Haoxuan merasa bahwa lautan rohnya tampak bergetar, dan dia merasa sedikit tertekan. Ini jelas merupakan tanda bahwa kekuatan mental seseorang telah ditekan. Kapan kekuatan mentalnya menjadi begitu kuat? Tepat ketika Zhang Haoxuan terkejut, makna ungu di mata Tang San berangsur-angsur berubah, dan keduanya mulai berubah menjadi kecemerlangan putih cerah. Kemudian, aliran udara putih menyembur darinya langsung di atas kepalanya. Memadat dan terbentuk di atas. Berubah menjadi rubah putih. Rubah memiliki 9 ekor. Zhang Haoxuan telah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya dengan matanya sendiri. Bukankah itu adegan ketika saya pertama kali membaca Bai dan menerobos tahap kelima dari transformasi Tianhu? Dan yang berbeda dari saat terobosan membaca putih adalah bahwa di belakang kepala rubah langit ini, ada lingkaran roda cahaya berwarna. Dengan 9 warna bersinar dengan kecemerlangan samar. Di mata biru tua rubah langit, ada sedikit lebih banyak cahaya keemasan. Tampaknya ada perasaan yang sedikit lebih bijaksana yang tidak terlihat. Perubahan Tianhu yang berbeda. Zhang Haoxuan menyaksikan adegan ini tercengang. Kemudian dia merasa bahwa semua kekuatan mental yang meledak dari Tang San tiba-tiba surut. Detik berikutnya,
Badai mental yang tak terlihat tiba-tiba meletus dari Tang San, dan hantu rubah langit di atas kepalanya juga langsung melebar lebih dari 2 kali lipat. Sinar cahaya mekar di mata hantu rubah langit, menatap langit, dengan mata bangga menatap matahari terbit yang secara bertahap muncul di kejauhan. Kekuatan spiritual Tang San di lautan roh mulai mendidih selama proses transformasi dan evolusi Tianhu. Lautan emas mendidih dengan hebat, dan merek transformasi Tianhu di Dantian mulai berkembang dan tumbuh dengan cepat menggunakan cahayanya untuk bersinar. Nyalakan seluruh area kemaluan. Suan Tiangong beroperasi dengan keras, dan di bawah pengaruh kelompok pengubah cahaya rubah surgawi, kekuatan spiritual yang melonjak yang melarikan diri dari garis keturunan naik ke atas, mengalir ke lautan roh, dan mulai menyatu dengan kekuatan spiritual di lautan roh. Di tempat Tang San, tampaknya tidak ada situasi di mana kekuatan mental bertabrakan ketika Dubai menerobos, karena di lautan rohnya ada sinar kesadaran ilahi duduk di tengah, dan kekuatan spiritual lahir. Dalam garis keturunannya dirangsang oleh transformasi rubah surgawi. Itu tidak cukup untuk mempengaruhi lautan roh, kedua belah pihak mulai berbaur hampir pertama kali, dan evolusi transformasi Tianhu dimulai. Transformasi rubah surgawi tidak diragukan lagi adalah kekuatan garis keturunan teratas, tetapi bagi Tang San, ini adalah yang termudah untuk menyelesaikan terobosannya sekarang. Seiring dengan pertumbuhan kekuatan mental dan kesadaran ilahi. Kesadaran ilahi kecil itu memiliki lebih dari 2 kali lipat ukuran aslinya, dan tidak masalah untuk mengejutkan hanya transformasi rubah surgawi tingkat 5 ini. Di lautan roh Tang San, hantu rubah langit berekor 9 muncul menjulang, tetapi tampaknya merasakan tekanan dari kesadaran ilahi, dan tidak gelisah, tetapi menyerah dengan alis rendah di bawah cahaya kesadaran ilahi. Lautan roh melonjak dan mendidih, dan di tengah lautan roh, di sekitar cahaya keemasan kesadaran ilahi, sejumlah besar titik cahaya keemasan mulai mengalir masuk, secara bertahap menggambar garis tepi. Hubungan terhubung satu sama lain, menarik lebih banyak energi mental ke dalamnya, dan secara bertahap memadat dan membentuk. Berubah menjadi kristal berlian emas. Hari ini Tang San ingin menyingkat lebih dari sekadar inti jiwa. Pada saat yang sama ada inti spiritual. Kekuatan mentalnya belum mengambil langkah ini, bukan karena dia tidak bisa melakukannya, tetapi dia belum mencapai waktu yang paling tepat. Pada saat ini, dengan evolusi tubuh, Tianhu menjadi terobosan. Bangkitkan kekuatan mental yang lebih besar, dan Anda dapat mencapai tujuan dalam satu langkah, memperkuat inti mental Anda, dan memiliki kekuatan mental yang cukup untuk memenuhi kebutuhan inti spiritual. Kristal berbentuk berlian emas mulai menjadi semakin padat, dan lingkaran cahaya biru di permukaan kristal perlahan mengembun dan terbentuk, berubah menjadi roda cahaya biru samar dan muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, Tang San menutup matanya lagi, dan inti jiwa di Dantian dan inti spiritual di lautan roh bersinar pada saat yang sama. Lingkaran emas menyala di dahinya, dan cahaya putih kecil meledak dari perut bagian bawahnya. Cahaya keemasan mengalir dari atas ke bawah, mengalir ke tulang belakang, berkomunikasi dengan Dantian. Keduanya terhubung, dan jembatan antara langit dan bumi terhubung secara instan. Tubuh Tang San bergetar, dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya meledak menjadi serangkaian suara retak. Dan seluruh tubuhnya tampak naik sedikit lebih tinggi. Napas yang kuat meledak darinya seketika. Jembatan langit dan bumi berkomunikasi, di belakang hantu rubah langit di atas kepala ekor rubah kedua menjadi padat dalam sekejap, dan tidak ada perasaan pertumbuhan bertahap rubah putih. Cahaya di mata Tianhu melebar, cahaya biru-biru menyala, napas Tang San benar-benar turun sedikit, dan perasaan bahwa dia akan bangkit dari tanah menghilang. Tidak tepatnya, itu harus ditutup-tutupi.